Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa kabar Antuna hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Oke, hari ini kita bertemu untuk belajar IPA. Dan akan belajar apakah kita hari ini? Oke, kita lihat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bioteknologi. Apa sih bioteknologi itu? Kalau dilihat dari bahasa, pengertian bioteknologi itu adalah arti dari bioteknologi itu adalah bio atau bios, itu artinya hidup atau makhluk hidup. Teknologi artinya teknologi. Jadi bioteknologi artinya makhluk hidup teknologi. Ya, bioteknologi itu kalau kita lihat pengertian dari cabang ilmu biologi, bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari atau memanfaatkan tentang makhluk hidup untuk menghasilkan barang atau jasa. Ya, makhluk hidup memanfaatkan makhluk hidup untuk menghasilkan barang atau jasa. Oke, kalau Antuna lihat di beberapa buku, mungkin Antuna akan menemukan pengertian bioteknologi seperti ini. Nah, ini sengaja Ustazah buat berwarna supaya Antuna mudah mengingat dan tidak mudah melupakan. Oke. Antuna ingat pengertian biologi itu merah, kuning, hijau, di langit yang biru, di tanah yang coklat. Ya. Pengertiannya adalah penerapan teknik, prinsip, dan rekayasa genetik dengan memanfaatkan agen biologi untuk mengubah bahan menjadi suatu produk atau jasa. Dengan memanfaatkan agen biologi, itu maksudnya adalah memanfaatkan makhluk hidup tadi. Apa sih contohnya yang dimanfaatkan? Misalnya bakteri, ya makhluk hidup, mikroorganisme kecil. Kemudian mikro itu kecil. Selain bakteri, virus misalnya, atau jamur. Iya. Bisa dipahami pengertiannya? Oke, kalau begitu, kira-kira apa saja sih manfaat bioteknologi dalam kehidupan manusia? Oke, kita pelajari hari ini. Nah, penerapan bioteknologi. Bioteknologi itu dibagi menjadi dua jenis atau dua bagian. Ada bioteknologi konvensional, ada bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional contohnya penggunaan bibit unggul hasil persilangan. Konvensional itu artinya tradisional. Ini sudah ada zaman dulu. Jadi bioteknologi konvensional sudah dikenal sejak dahulu, tapi sekarang juga masih digunakan. Dengan bioteknologi modern, kalau kita dengar modern pasti mungkin menggunakan alat yang lebih canggih, ya, alat teknologi yang lebih canggih. Kita bahas satu persatu. Bioteknologi konvensional contohnya ada dua di sini. Ada penggunaan bibit unggul hasil persilangan. Antuna masih ingat hasil persilangan? Persilangan itu apa? Ya, Antuna pernah belajar, Ustazah pernah berikan contoh pada saat kita belajar pewarisan sifat atau hereditas. Antuna masih ingat, misalkan kita akan menyilangkan tanaman mangga yang berbuah mangga kecil tapi manis, kemudian disilangkan dengan buah yang pohon mangga yang buahnya besar tapi asam. Kita pengennya ada buah mangga yang besar, manis pula. Kira-kira dengan cara apa? Salah satunya dengan cara persilangan itu. Jadi hasil bibit unggulnya apa? Nanti buah mangganya hasil dari persilangan itu yang akan dibudidayakan, yang akan diperbanyak itu yang memiliki buah mangga manis dan besar. Itu salah satunya, contohnya ya. Kemudian penggunaan bakteri Bacillus thuringiensis alami
untuk mengendalikan hama. Antuna pernah lihat kalau petani ke ladang atau ke kebun, kadang-kadang di punggungnya itu petani membawa tangki. Tangki itu berisi apa? Iya, tangki itu berisi insektisida. Untuk apa insektisida? Untuk disemprotkan ke tanaman agar hamanya hilang, agar hama tanaman hilang, artinya memberantas hama. Nah, dulu insektisida yang digunakan oleh petani itu terbuat dari bahan kimia yang itu berbahaya, akan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Contohnya, salah satunya adalah akan membuat hewan yang memakan tanaman itu keracunan. Kemudian apabila manusia memakan tanaman itu keracunan atau enggak? Bisa jadi juga keracunan insektisida. Ya, apalagi kalau Antuna makan sayuran timun misalnya, baru dari pasar, nggak dicuci, dan sering makannya, lama kelamaan akan bisa keracunan. Makanya kita harus cuci itu ya, tanaman atau buah-buahan yang kita beli dari pasar, boleh jadi itu langsung dari kebun dibawa ke pasar, kemudian dipasarkan. Kita harus cuci di rumah. Itu salah satunya. Kemudian bioteknologi modern, contohnya adalah penggunaan bibit tahan herbisida hasil penyisipan gen. Ya, tahan herbisida itu maksudnya apa? Artinya tanamannya ini tahan terhadap hama, juga tahan terhadap cuaca buruk, misalnya kemarau, panas, musim panas, dia tidak mudah mati. Atau musim hujan, dia tidak mudah mati juga karena busuk misalnya. Gitu ya. Kemudian penggunaan jalur tanaman transgenik yang membawa gen tahan lama. Ini hampir mirip dengan contoh sebelumnya ya, penggunaan bibit tahan herbisida. Artinya tanaman transgenik ini juga hasil daripada penyisipan gen yang tanaman ini akan tahan lama terhadap apa? Terhadap hama, tidak tahan terhadap hama gitu maksudnya ya. Kemudian tahan terhadap cuaca buruk. Di samping itu juga bisa menghasilkan tanaman yang bernutrisi tinggi ya. Kemudian produktivitas juga tinggi. Maksud produktivitas tinggi itu apa? Artinya hasil panennya akan meningkat gitu. Jadi kalau misalnya contohnya padi nih, tanaman padi, sejumputnya itu biasanya kalau yang normal cuma 5 helai. Dengan menggunakan gen yang disisipkan agar butiran atau helaian daripada sejumput padi itu banyak, maka disisipkan tuh gen untuk menghasilkan bulir padi yang banyak. Nah, sehingga tanaman transgenik ini misalnya padinya akan menghasilkan dari sejumput itu 15 helai, sehingga bulir padi yang dihasilkan akan lebih banyak. Akibatnya hasil panen juga akan lebih tinggi, akan meningkat. Itu salah satu manfaat bioteknologi modern ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas manfaat-manfaat bioteknologi di berbagai bidang di kehidupan manusia. Yang pertama kita bahas tentang bioteknologi pangan. Artinya manfaat bioteknologi di bidang pangan. Pangan itu apa? Makanan. Iya, siapa yang suka makan? Saya. Fermentasi contohnya. Bioteknologi pangan dikenal dengan proses salah satunya fermentasi yang sering dimanfaatkan ya. Fermentasi itu adalah perubahan enzimatik dari bahan organiknya gula contohnya atau lemak, oleh mikroorganisme yang menghasilkan produk organik sederhana. Bisa dipahami? Jadi sederhananya, ini ada bahan A nih, kemudian dibantu
oleh mikroorganisme, contohnya bakteri, atau misalnya dibantu oleh jamur tertentu. Jamur itu atau bakteri itu akan menghasilkan enzim yang akan mengubah bahan A tadi menjadi produk lain, gitu. Produknya produk organik, gitu ya. Nanti kita lihat contohnya. Apa manfaatnya? Manfaat daripada bioteknologi pangan atau dengan proses fermentasi salah satunya. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan nilai gizi. Pertama, yang kedua untuk meningkatkan citra rasa makanan. Jadi kalau tadinya bahan A ini gizinya 50%, dengan dirubah dengan proses fermentasi menjadi meningkat nilai gizinya 70%, misalnya 80% atau bahkan 100%. Ya. Kemudian citra rasanya juga akan bervariasi. Selain itu juga akan mengawetkan makanan. Kira-kira apa nih bahan yang bisa dirubah melalui proses fermentasi? Nah, pasti Antuna tahu ini adalah susu. Ya, susu ketika dibantu proses fermentasinya oleh bakteri Penicillium camemberti, dia akan dirubah menjadi apa? Apa ini? Yogurt. Iya. Susu dibantu dengan Penicillium camemberti dalam proses fermentasi akan dirubah menjadi yogurt. Antuna lebih suka susu atau yogurt? Yogurt. Gak tahu, Antuna gak jawab ya. Kemudian susu ditambah atau dibantu dengan proses fermentasi yang melibatkan bakteri Streptococcus thermophilus akan dirubah menjadi keju. Kira-kira susu dengan keju akan lebih awet mana kalau disimpan? Keju. Jadi betul dia akan mengawetkan. Rasanya Antuna lebih suka yang mana? Susu atau keju? Dua-duanya suka. Kemudian ada ini apa? Kacang kedelai. Kacang kedelai biasanya dirubah jadi apa? Kalau dibantu oleh jamur Rhizopus oryzae, dia akan berubah menjadi tempe. Suka tempe? Suka. Diapain? Dibacem, digoreng, diorek. Iya, artinya dia akan membuat cita rasa lebih bervariasi. Selain juga dibuat tempe, kedelai bisa dibuat kecap, bisa dibuat tahu, bisa dibuat oncom, ampas tahu oncom itu ya. Kemudian kita bahas, masih ada contohnya. Fermentasi selain dari yang tadi ada fermentasi perubahan apa ini? Singkong. Kemudian ada ketan hitam. Dirubah jadi apa kira-kira? Ditambah ragi. Iya, tape singkong dan tape ketan. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa berubah menjadi tape singkong dan tape ketan? Iya, karena ada proses fermentasi yang dibantu oleh penambahan ragi. Kira-kira kandungan dalam ragi itu sebenarnya apa? Ya mikroorganisme. Ya, ada bakteri, ada jamur. Contoh kelompok bakterinya adalah Saccharomyces misalnya. Dalam kandungan ragi itu ada Aspergillus, ada Candidas, ada Acetobacter gitu. Terakhir ada kelapa, atau lebih tepatnya sari kelapa dibantu oleh bakteri Acetobacter psyllium. Ini psyllium ya, bukan psyllium, sorry. Akan dirubah menjadi nata de coco. Jadi nata de coco itu pembuatannya memanfaatkan bakteri juga ternyata ya. Oke, kita lanjutkan. Boleh?
Iya, sebenarnya masih banyak yang bisa Antuna cari, contohnya dari produk hasil fermentasi ya. Silakan Antuna cari lebih banyak. Sekarang kita bahas bioteknologi di bidang pertanian. Antuna kenal dengan proses-proses atau cara menanam ketiga cara menanam ini. Yang pertama ada hidroponik. Apa sih hidroponik itu? Hidro itu artinya air. Ya, artinya hidroponik itu adalah cara menanam dengan menggunakan media air. Jadi bukan media tanah yang digunakan. Kalau dulu mungkin belum dikenal dengan proses hidroponik, petani itu menanam di tanah aja. Kekurangannya apa kalau tanam di tanah? Kalau untuk hasil yang banyak harus di tanah yang luas. Tapi hidroponik tidak, karena dia bisa disusun ke atas, jadi bisa menghemat lahan, tapi bisa menghasilkan hasil yang sama banyak. Hidroponik itu tadi medianya air, jadi tanamannya akarnya terendam air. Airnya apakah air biasa? Tidak, air ini banyak mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Ya, itu hidroponik secara singkat. Kemudian ada aeroponik. Apa bedanya kira-kira dengan hidroponik? Kalau dilihat dari katanya, hidro itu air, aero itu air pot, udara ya. Jadi aeroponik memang tanaman yang menggantung di udara. Apanya? Akarnya. Jadi akarnya tidak menempel pada media apapun, tidak menempel pada air, tidak menempel pada tanah. Akarnya menggantung di udara. Begitu. Anda bisa lihat akarnya ya. Nah, lalu bagaimana dia mendapatkan nutrisi? Caranya adalah dengan menyemprotkan air yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman secara berkala. Dan itu biasanya diatur secara otomatis ya, di dalam suatu kotak. Jadi nanti akarnya disemprot air yang mengandung nutrisi. Gitu ya. Terakhir ada kultur jaringan. Nah, kultur itu artinya budidaya. Jaringan itu artinya apa? Sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Kalau Antuna lihat hierarki organisme, yang pertama ada tingkat sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, baru organisme atau individu. Nah, kultur jaringan ini adalah budidaya yang memanfaatkan tingkat jaringan pada tumbuhan. Antuna pernah lihat tanaman di dalam botol kaca yang tertutup rapat, tapi dia hidup, padahal dia di dalamnya tidak ada tanah. Nah, iya. Bagaimana cara dia hidup? Ya itu tadi, medianya memang bukan tanah, tetapi dia medianya dalam bentuk agar seperti agar-agar ya. Dalam agar-agar ini banyak mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga tanaman itu bisa tumbuh, bisa berkembang. Apakah dia memiliki akar? Apakah dia memiliki batang? Memiliki daun? Memiliki. Ya, kultur jaringan itu unik sebenarnya kalau Antuna lihat. Mulai dari prosesnya memang kalau dilihat seperti rumit ya. Tapi Antuna akan berpikir, wah Masya Allah sekali. Tanaman yang menggunakan teknik kultur jaringan ini, yang diambil hanya dari sebatang tanaman, batangnya misalnya yang diambil, tidak dengan akar, tidak dengan daunnya, batangnya misalnya Antuna ambil ukuran 10 cm. Nah, dari 10 cm ini Antuna bagi menjadi ukuran setengah senti. Kira-kira menjadi berapa banyak potongan? Kan ada 20 potongan ya, kurang lebih dari 10 cm batang.
Nah, dari tiap potongannya itu yang setengah senti ditanam ke dalam media dengan proses kultur jaringan. Proses kultur jaringan itu steril ya, dalam setiap mulai dari pengambilan sampelnya, pengambilan batangnya tadi harus steril, disterilkan, kemudian dengan proses yang steril artinya tidak boleh ada mikroorganisme, tidak boleh ada bakteri, virus dan lain sebagainya, harus steril. Nah, itu nanti batang yang setengah senti yang dia tidak punya daun, tidak punya akar, itu akan tumbuh menjadi tanaman yang utuh. Dia akan punya akar, akan punya batang, akan punya daun. Nah, baru setelah dia tumbuh cukup untuk dipindahkan ke media tanah, dia akan dipindahkan. Jadi kultur jaringan itu lebih kepada pembuatan bibit, bibit unggul. Begitu ya. Kalau Antuna mau tahu lebih banyak, nanti kita belajar di kelas 5. Oke. Selanjutnya, bioteknologi di bidang kesehatan. Nah, ini cukup banyak contohnya. Saya akan uraikan sekilas saja ya. Yang pertama ada gambar apa tuh? Kapsul. Kapsul apa? Kapsul antibiotik. Antibiotik itu apa? Yaitu suatu senyawa yang dihasilkan oleh suatu mikroba yang dapat menghambat mikroba lain. Jadi singkatnya, antibiotik itu dibuat dengan cara melumpuhkan mikroba, contohnya bakteri misalnya. Ya, dengan cara melumpuhkan bakteri itu dilumpuhkan dengan cara diisolasi, kemudian dengan proses fermentasi, selanjutnya proses pemurnian, misalnya penghilangan sampai ke kontrol kualitas dia cocok atau enggak dibuat antibiotik, kemudian berkhasiat atau tidak, berefek atau tidak, nanti dicoba dikontrol. Nah, kalau sudah bagus kualitasnya baru bisa dipasarkan. Fungsinya apa? Ya tadi untuk menghambat mikroba lain, mikroba yang jahat. Biasanya antibiotik itu diberikan kepada siapa? Kepada penderita infeksi. Iya. Dan itu harus berdasarkan resep dokter. Biasanya sedikit saja antibiotik itu dikonsumsi ya. Tergantung tingkat infeksinya. Butuh berapa banyak antibiotik. Beda dengan antibiotik ini. Kemudian yang kedua ada terapi gen. Terapi gen itu adalah pengobatan penyakit atau kelainan genetik dengan menyisipkan gen normal. Iya. Jadi terapi gen itu ya bentuk atau teknik terapi untuk memperbaiki gen yang rusak atau disebut gen abnormal. Kalau tidak normal namanya abnormal, dengan cara disisipkan ke gen yang tidak normal tadi. Apa yang disisipkan? Gen normal. Kalau saat ini ya dalam pengobatan di dunia kedokteran, dunia medis, biasanya terapi gen ini diterapkan kepada yang punya penyakit kanker misalnya ya. Jadi ada gen dari bagian tubuh yang sehat, yang normal, disisipkan kepada bagian tubuh yang rusak ya. Pengobatannya begitu, disisipkan gen normal ke bagian tubuh yang terkena kanker, sehingga nanti akan secara bertahap membaik gitu, kankernya sembuh gitu ya. Kemudian interferon. Yang ketiga ada interferon. Interferon adalah zat antibodi terhadap virus. Mungkin kita agak asing ya mendengar, kan tidak biasa. Interferon itu apa sebenarnya? Interferon itu adalah protein alami yang dihasilkan oleh tubuh kita untuk melawan virus. Ini sebenarnya dihasilkan oleh tubuh kita sendiri untuk melawan virus tadi. Intinya adalah antibodi. Oke. Kemudian ada vaksin. Yang keempat ada vaksin. Vaksin itu adalah virus yang dilemahkan untuk merangsang pembentukan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Sudah pernah ada yang divaksin? Atau pernah mendengar vaksin itu untuk apa? Ya, untuk memberantas atau mengobati
orang yang terkena virus. Contohnya misalnya sekarang sedang diusahakan adanya virus untuk mengobati yang terinfeksi corona. Ya, tapi belum ada ya. Belum berhasil dibuat vaksinnya. Ini vaksin itu akan spesifik tergantung virus. Jadi spesifik pada satu virus. Jadi kalau virus corona, vaksinnya harus dari virus corona dibuatnya gitu. Intinya vaksin itu adalah virus yang dilemahkan, disuntikan kepada tubuh untuk merangsang daya tahan tubuh. Karena daya tahan tubuh kita akan keluar kalau sudah ada benda asing yang masuk. Contoh misalnya ada virus yang masuk ke dalam tubuh kita, baru antibodi akan terbentuk di dalam tubuh. Begitu. Yang terakhir ada teknik biologi molekuler untuk mendeteksi penyakit genetik atau disebut dengan tes genetik. Ya, secara singkat tes genetik ini biasa dilakukan atau dilakukan pemeriksaannya itu kepada yang menderita atau diduga mengidap penyakit turunan. Jadi kalau ada keluarga yang misalnya dia punya penyakit turunan, alhamdulillah ya, semoga kita terhindar. Penyakit turunan apa contohnya? Misalnya kanker misalnya, atau diabetes. Ya, orang tuanya ada diabetes, anak-anaknya pengen dites apakah mengidap penyakit diabetes juga atau tidak. Nah, ini dites, tes genetik namanya. Ya, itu. Kemudian bioteknologi di bidang lingkungan. Ini terakhir ya. Bioteknologi di bidang lingkungan biasanya memanfaatkan bakteri yang namanya Pseudomonas. Untuk apa? Untuk pengolahan limbah bumi. Antuna pernah melihat misalnya ada tepian lautan yang di permukaan lautannya itu menggenang minyak, misalnya minyak yang begitu banyak luas, dan itu artinya membuat polusi pada air ya. Itu akan menghambat perkembangan hewan-hewan laut yang ada di bawahnya, akan meracuni. Mungkin akan banyak juga nanti ikan-ikan yang terapung karena keracunan. Biasanya ini ada di tepian laut yang dekat dengan pabrik ya, dengan industri. Nah, itu bisa diolah atau dihilangkan salah satunya dengan memanfaatkan bakteri Pseudomonas. Oke. Seperti apa bakterinya? Nah, kelihatan ya. Kurang lebih seperti itu, seperti basil. Silinder gitu ya bentuknya. Kemudian mikroorganisme tanah lain yang bermanfaat untuk pengolahan sampah organik menjadi kompos. Mikroorganismenya apa contohnya? Ada Trichoderma. Trichoderma itu bermanfaat untuk melumpuhkan jamur racun yang menyerang tanaman. Kemudian ada Penicillium. Penicillium berfungsi untuk pembusukan tanaman pada tanah. Pembusukan tanaman pada makanan misalnya. Kemudian ada Aspergillus sp. Fungsinya adalah untuk mengurai sampah plastik. Ternyata bisa mengurai sampah plastik Aspergillus ya. Kemudian ada Clostridium. Clostridium contohnya dia bisa mengikat nitrogen. Nitrogen ini dibutuhkan oleh tanaman, salah satu tumbuhan. Kita juga butuh ya. Jadi dia bisa mengikat nitrogen dalam tanah. Ya, kemudian bisa merombak tanah menjadi lebih subur. Terakhir ada
Ruminococcus sp. Ya, fungsinya untuk mencerna selulosa. Selulosa itu terkandung dalam tanaman hijau. Jadi biasanya Ruminococcus itu ada pada hewan ruminansia, sapi misalnya atau kambing yang banyak mengkonsumsi tanaman. Ya, itu bakteri-bakteri pada mikroorganisme tanah. Antuna silakan cari contoh lain peranan bioteknologi di bidang lingkungan, ya. Terakhir kita lihat dampak dari bioteknologi. Tentu ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya ternyata. Dampak positifnya mengembangkan bahan kebutuhan manusia. Kebutuhan pokok manusia, contohnya ya kayak tadi, kayak pembuatan tape misalnya, atau pembuatan keju, yogurt gitu kan, itu dari bahan-bahan pokok ya, misalnya susu itu juga dibutuhkan untuk nutrisi, untuk energi dalam tubuh kita. Kalau diubah dalam bentuk yogurt misalnya atau keju, itu sebenarnya akan lebih mudah dicerna oleh tubuh, ya, karena sudah dibantu perombakan karbohidrat atau protein yang terkandung di dalam makanan itu oleh bakteri-bakteri atau jamur tadi. Dia akan lebih mudah dicerna oleh tubuh sebenarnya kalau sudah dalam bentuk hasil fermentasi gitu. Kemudian penemuan bibit unggul ya, contohnya tadi dengan tanaman transgenik, hasil transgenik atau persilangan misalnya, atau hasil dari penyisipan gen. Kemudian pengolahan limbah rumah tangga dan industri tadi, sebenarnya Pseudomonas ya, yang bisa mengolah limbah minyak dan lain sebagainya. Dampak negatifnya, pertama muncul organisme jenis berbahaya. Ya, bisa jadi ini nanti akan berkaitan dengan dampak negatif yang ketiga nih, digunakan untuk senjata biologis. Ya, Antuna pernah dengar senjata biologis? Ya, contohnya adalah virus. Di wabah yang sedang merabak ini tentang virus corona, ada juga wacana yang menyebutkan ternyata katanya virus corona itu dibuat secara sengaja sebagai senjata biologis, katanya begitu. Ya, itu wacana ya, wallahu a'lam. Bukan wacana, kalau wacana seperti rencana. Katanya, gosipnya. Jadi senjata biologi itu contohnya virus yang sengaja dikembangkan, virus yang dibuat bisa berdampak atau merusak atau bahkan mematikan pada manusia, begitu. Ya, jadi muncul organisme berbahaya, salah satunya tadi virus. Kemudian mengganggu keseimbangan lingkungan, iya, kalau tidak sesuai dengan kadar yang dibutuhkan, misalnya misalnya pembuatan bioinsektisida, kalau Bacillus thuringiensisnya terlalu banyak jumlahnya, ya mungkin juga bisa mengganggu keseimbangan lingkungan, begitu. Oke, sekarang kita ambil kesimpulan. Jadi dari yang kita bahas, ternyata bioteknologi itu berperan dalam banyak bidang. Ada bidang pangan, tadi ada pertanian, ada kesehatan, ada juga di bidang lingkungan. Dan bioteknologi memiliki dampak barusan ya, ada positif juga ada negatif. Terakhir, tentu biasanya setelah pemaparan ada tugas. Ada tugas atau challenge ya. Kita katakan challenge lah, kuis. Nah, tugasnya adalah ini ada pertanyaan, 3 pertanyaan saja, Antuna jawab ketiga-tiganya. Tapi cara menjawabnya bukan dengan Antuna tulis jawaban kemudian difotokan, kemudian disetorkan fotonya kepada ustazah dikirimkan, bukan itu ya. Tapi Antuna memang langkah pertama Antuna pasti menjawabnya dengan cara tertulis, ditulis di buku jawabannya. Nah, jawaban yang Antuna tulis itu Antuna hafalkan. Oke, jawabannya jangan terlalu panjang, singkat aja, tepat tapi jelas ya.
Singkat, tepat, jelas. Jawabannya dari ketiga pertanyaan ini dihafalkan. Kemudian Antuna buat video seperti Antuna sedang menyetorkan hafalan. Jadi buat video rekaman Antuna sedang menjawab pertanyaan ini. Ya, contoh misalnya, pertanyaan nomor 1 adalah sebutkan dampak positif dari penerapan bioteknologi terhadap kehidupan manusia. Ya, penerapan pada bioteknologi, dampak positifnya adalah A, B, C, D, E. Itu hasil dari menghafal, bukan lihat buku, begitu ya. Bisa dipahami? Oke, nah video itu nanti yang Antuna kirim kepada Ustazah ke nomor WA Ustazah. Oke, itu saja yang bisa Ustazah jelaskan dari materi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Antuna memahami tugas dari Ustazah. Bagi yang ingin berdiskusi atau bertanya lebih lanjut, silahkan Antuna chat Ustazah secara japri. Oke? Akhir kata Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi